Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Kali ini kita akan membahas salah satu faham atau uh, patokan ya terkait dengan hukum perdata, yaitu siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, ini uh, pelajaran atau ilmu yang cukup mendasar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dicerna dengan jelas, karena kadang ketika kita temui beberapa kasus di pengadilan, banyak sekali hal-hal yang didalilkan tapi faktanya tidak pernah bisa dibuktikan, sehingga sia-sialah argumen atau dalil yang disampaikan itu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau sampaikan bahwa disclaimer dulu, video ini bukan nasihat hukum, video ini hanya untuk edukasi ya, atau untuk sharing pengalaman saja. Dan bisa jadi video ini telah mengalami ketidaksesuaian konten apabila di masa depan terjadi perubahan-perubahan terkait dengan isi atau apa yang kita sampaikan ya. Nah, jangan lupa kita juga live streaming setiap Sabtu jam 8 malam ya. Jadi nanti malam kita akan live streaming. Kita akan bahas mengenai beberapa hal, yaitu tentang baik hukum perdata maupun hal-hal yang lain. Nah, nanti malam temanya adalah kita mau jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube kami, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau pencerahan lah, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, ini prinsip ini harus kita pahami ketika kita mengajukan atau memiliki beracara ya di hukum acara perdata ya. Jadi ketika kita entah sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat dalam hal kuasa ya, nah, kita harus benar-benar dalam mendalilkan suatu argumen pada entah itu surat gugatan atau jawaban atau replik maupun duplik, itu harus didasari dengan dokumen, fakta maupun bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa? Karena kita seringkali menemui beberapa entah itu jawaban, terutama gugatan ya. Gugatan itu banyak menyebutkan argumen-argumen dan dalil terkait katakanlah kerugian, terkait suatu kedudukan suatu pihak, terus kemudian terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, namun seringkali hal itu jarang atau susah dibuktikan. Nah, makanya ketika kalau kita lihat beberapa putusan pengadilan atau jawaban-jawaban atas gugatan dari pihak lawan, seringkali kan atau pastilah ya disebut bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang diakui tegas oleh tergugat. Biasanya seperti itu. Nah, artinya seluruh argumen itu pada basicnya kita tolak. Biasanya seperti itu. Namun hal-hal yang memang pasti kita mau utarakan dalam jawaban itu adalah hal yang kalaupun sama dengan dalil di penggugat, itu adalah hal yang kita akui. Nah, contoh hal-hal yang biasanya sering sama atau diakui baik oleh penggugat-tergugat, contoh kalau ketenagakerjaan adalah hubungan kerja antara penggugat-tergugat, biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau untuk hal-hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut atau tidak bisa hanya cuma disampaikan atau didalilkan, biasanya itu mengenai kerugian. Jadi sering dalam kasus-kasus perdata bahwa pihak penggugat karena perbuatan tergugat melakukan manifestasi atau melakukan PMH, penggugat mengalami kerugian sebesar sekian rupiah. Nah, sekian rupiah itu harus bisa dibuktikan. Angkanya dari mana, hitungannya dari mana. Kalau kita hanya menyebut angka saja tanpa ada dasar pembuktian, maka
hakim kemungkinan besar pasti tidak akan mengabulkan atau tidak akan diterima gugatannya. Seperti itu. Nah, contoh lain juga yang perlu dibuktikan lebih tegas dalam beberapa gugatan itu adalah biasanya meminta untuk sita jaminan atau konservatoire beslag, ya, meminta jaminan, sita jaminan atas penyelesaian hutang. Kadang karena hutang sudah lewat jatuh tempo dan tidak dibayar, maka penggugat minta diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat. Nah, tidak bisa hanya menyampaikan seperti itu saja. Jadi harus jelas harta kekayaan tergugat itu apa saja, jenisnya seperti apa, bukti kepemilikannya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita hanya bilang harta kekayaan debitur, kekayaan tergugat, nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang sedikit kita mau sharing ya. Jadi ketika kita menyampaikan dalil gugatan, kita harus benar-benar memperhatikan lah ya, bahwa apa yang kita gugat, apa yang kita tulis dalam gugatan eh, seharusnya bisa dibuktikan, ya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah, baik secara hitungan matematis, hitungan eh, berdasarkan peraturan perundangan, contoh seperti pesangon dan sebagainya, atau hitungan berdasarkan hal-hal yang lazim, contoh suku bunga 6% dan sebagainya. Ya. Nah, kalau itu tidak muncul dalam gugatan atau dalam pembuktian ketika sidang, maka biasanya atau kemungkinan besar gugatan atas hal tersebut tidak diterima atau tidak dikabulkan. Ya. Nah, itu saja mungkin sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa nanti malam kita live streaming jam 8 malam. Kalau memang ada waktu silahkan menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.